Penyakit stroke. Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsi otak akibat tersumbatnya aliran darah ke otak karena pendarahan atau sumbatan. Dan stroke merupakan penyakit cerebrovaskular dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia serta penyebab kematian nomor 3 di Amerika. Jenis-jenis stroke. Stroke dibagi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan stroke sumbatan dan merupakan stroke yang paling sering terjadi di Indonesia. Stroke iskemik dibagi dua, yaitu stroke embolik dan stroke trombotik. Apa itu stroke embolik? Stroke embolik merupakan bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Sedangkan stroke trombotik yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Sedangkan stroke hemoragik atau stroke pendarahan dibagi dua, yaitu perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Perdarahan intraserebral merupakan pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Nah, jadi untuk yang tensinya tinggi, mohon berhati-hati ya, karena bisa berbahaya bagi pembuluh otak atau bisanya pecah pembuluh otak. Terus pendarahan subarachnoid, pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Penyebab stroke. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau disebut juga dengan genetik. Faktor keturunan bisa menyebabkan stroke. Misalnya, jika salah satu anggota keluarga menderita stroke, maka resiko kemungkinan keluarganya juga mengalami stroke juga meningkat. Misalnya orang tua kita atau kakek kita punya riwayat stroke, kemungkinan besar kita akan mengalami resiko untuk stroke. Terus pada orang yang obesitas atau lemak dan kolesterolnya tinggi. Kadar lemak dan kolesterol tinggi akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Apabila sumbatan tersebut terjadi di otak, maka akan terjadi stroke. Jadi untuk yang obesitas mohon hati-hati. Terus kelainan jantung. Kelainan jantung di sini merupakan orang yang sering penderitanya ada gangguan pada jantungnya. Apa yang dimaksud dengan kelainan jantung? Penderita kelainan jantung memiliki detak jantung yang tidak teratur. Hal ini mengakibatkan terjadinya gumpalan yang apabila lepas dan tersangkut pada otak maka akan menimbulkan stroke. Jadi, buat masyarakat atau orang yang ada riwayat kelainan jantung mohon berhati-hatilah. Karena orang yang memiliki kelainan jantung atau orang yang memiliki penyakit jantung cenderung beresiko untuk stroke. Terus untuk tekanan darah tinggi, nah seperti yang saya bahas tadi, yaitu tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Jadi untuk orang yang tekanan darahnya tinggi, mohon berhati-hatilah, cek terus kesehatan, cek terus tekanan darahnya, boleh di rumah sendiri dan boleh juga di puskesmas atau rumah sakit, kontrol terus tekanan darahnya. Terus pembuluh darah rapuh. Yang dimaksud dengan pembuluh darah rapuh yaitu pembuluh darah yang rapuh dapat disebabkan oleh penyakit seperti diabetes mellitus. Penyakit ini menghasilkan radikal bebas bersifat toeksin pada endotel pembuluh darah. Nah, buat masyarakat juga yang mengalami penyakit diabetes mellitus mohon dihati-hati, karena orang yang berpenyakit diabetes mellitus beresiko stroke karena bisa mengganggu pembuluh darah, atau orang yang mengalami diabetes mellitus itu pembuluh darahnya cenderung rapuh. Terus pada masyarakat yang merokok. Nah, untuk masyarakat yang merokok mohon dihati-hati karena orang yang perokok beresiko stroke. Kenapa merokok bisa menyebabkan stroke? Yaitu ini penjelasannya. Kebiasaan merokok meningkatkan pembentukan kumbalan darah, pengentalan darah, dan peningkatan plak pada pembuluh darah pada otak. Jadi
rokok ini dapat menyebabkan gumpalan-gumpalan darah di dalam otak kita atau di dalam tubuh kita, sehingga ketika dipompa atau di jantung kita udah ada pembekuan, dipompa ke otak dan nyangkut di otak, maka bisa menyebabkan stroke tadi. Itulah bahayanya rokok. Nah, terus buat teman-teman yang malas atau buat masyarakat yang malas berolahraga atau malas beraktivitas, cenderung beresiko stroke atau diam-diam aja di rumah, karena orang yang jarang berolahraga aliran darahnya tidak lancar. Itu penyebab stroke ada 7. Terus tanda-tanda stroke. Ingat slogan tentang stroke, yaitu segera ke rumah sakit. Jadi SE-nya, senyumnya tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Baik. Ingat tanda-tandanya, bibir mencong atau mulut mencong ke kanan atau ke kiri. Jadi itu tanda-tandanya. Jika itu udah ada tanda-tandanya, segera ke rumah sakit. Terus tanda-tanda keduanya yaitu G. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Misalnya bagian tangan kita lemah, tidak bisa diangkat. Terus kaki juga lemah atau tidak bisa bergerak. Mohon hati-hati, segera ke rumah sakit. Yang ketiga, Ra. Bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara. Terus kata-katanya tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Terus bicaranya tidak nyambung. Terus K-nya kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Jadi jika udah ada tanda-tanda ini kesemutan, mohon hati-hati, segera ke rumah sakit. Terus R-nya rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Terus S-nya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Nah, jika ada tanda-tanda 5 di atas tadi, yaitu segera ke rumah sakit. Ingat, senyumnya senyumnya mencong, terus geraknya lemah, terus Ranya yaitu bicara pelo atau tiba-tiba tidak mengerti, terus kebas, terus rabun, terus sakit kepala. Nah, jika ada tanda-tanda ini kelimanya, segeralah ke rumah sakit biar dapat pengobatan lanjutan. Ingat, bahaya stroke. Bahaya stroke yang pertama yaitu kematian. Ingat, kematian merupakan akibat dan bahaya terberat dari penderita stroke. Kematian dapat disebabkan stroke hemoragi atau pendarahan maupun non-hemoragi, bukan perdarahan, yaitu kondisi di mana pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Nah, bahaya yang kedua yaitu kelumpuhan. Kelumpuhan akibat stroke dapat terjadi pada sistem anggota tubuh, terutama anggota gerak seperti tangan, kaki, dan anggota gerak lainnya yang tidak bisa melakukan gerak lagi, tidak berfungsi seperti biasanya. Terus bisa menyebabkan koma. Koma akibat stroke yaitu situasi darurat medis ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu karena menurunnya aktivitas dalam otak. Nah, jadi teman-teman, bahaya stroke ini ada 3, yaitu kematian, kelumpuhan, koma. Nah, jangan stroke ini dianggap penyakit yang sepele. Mohon cek kesehatannya ke rumah sakit segera, karena harus mendapat perawatan intensif. Karena stroke sangat berbahaya dan merupakan kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi teman-teman, jangan menganggap sepele penyakit stroke. Nah, sekarang teman-teman terus bertanya, apa sih tips mencegah stroke? Nah, tips yang pertama adalah yaitu tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Terus yang kedua, hindari asap rokok. Nah, untuk yang merokok, janganlah merokok lagi karena sangat berbahaya. Ingat, bahaya stroke tadi ada 3, kematian, kelumpuhan, dan koma. Ingat, mau milih yang mana di antara 3 itu? Oke, lanjut tips yang ke-3 yaitu berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu. Terus kurangi makanan asin dan
bergaram. Jadi orang yang hobi makanan yang asin mohon kurangi. Terus yang berolahraga, terus untuk yang malas berolahraga, rajinlah berolahraga dari sekarang. Nah, untuk pemuda sekarang sangat tinggi beresiko stroke. Nah, karena akibat yaitu malas bergerak, lebih banyak duduk, itu bisa menyebabkan stroke karena aliran darah tadi tidak lancar. Nah, jika tidak bergerak sama sekali dan tidak banyak aktivitas, maka bisa-bisa di jantung kita atau di pembuluh darah kita akan ada pembekuan darah karena tidak banyak bergerak. Terus tips mencegah stroke yang kelima yaitu cek kesehatan secara rutin. Terutama yang penderita mengalami tensi tinggi, cek terus kesehatannya, cek terus tekanan darahnya. Oke, itu saja tips dan mencegah itulah tentang stroke, penyebabnya, jenis stroke, terus cara dan tips mencegah stroke. Itu saja yang saya sampaikan. Sumber dari saya ini saya ambil yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ingat, bahaya stroke tadi ada 3: kematian, kelumpuhan, dan koma. Ingat, jangan anggap sepele dan merupakan stroke ini penyakit utama mematikan nomor 1 di Indonesia. Jadi kasusnya yang paling banyak di Indonesia. Jadi ingat, jangan anggap sepele. Jika udah ada tanda-tanda yang kelima tadi, segera ke rumah sakit. Maka cepat-cepatlah untuk ke UGD rumah sakit supaya dapat perawatan intensif selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua tidak menganggap remeh penyakit stroke. Oke, terima kasih udah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada keluarganya agar tahu keluarganya bahwa penyakit stroke sangat berbahaya.